Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah, pencinta ilmu rahimakumullah. Mari kita awali kajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Dan kita niatkan yang hadir semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan umurnya, dan rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, senantiasa mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah annallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah, kita niat i'tikaf di masjid ini dan niat belajar semata-mata mencari ridha Allah, ya. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 3, ya. Baris ke-10 dari atas masuk kepada wal haditsu tsani, hadis yang kedua. Kitab ini diawali pengantarnya dengan 2 hadis, ya. Kemudian nanti barulah kita masuk kepada bab tsunai, sulasi dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah.
Udah ketemu? Ya. Sebelah kiri itu ada wal haditsu tsani. Ya. Wal haditsu tsani, dan hadis yang kedua. Ajazani bihi al-allamatu. Ini jadi fa'il dia dari ajaza. Ya. Jadi saya lupa, saya mau bawa kitab nahu saya nulis kitab nahu judulnya 7 langkah memahami ilmu nahu. Ya. Insyaallah 3 bulan kalau baca benar-benar bisa baca kitab gundul ini. Gundul jadi gondrong. Kapan-kapan saya bawa ya. Ingatin saya nih ya. Ajazani bihi al-allamah As-Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Masri, ya. Sayyid Al-Allamah Ahmad Mursafi Masri, orang Mesir nih. Ajazani bihi, telah mengijazahkan kepadaku tentang hadis ini, ya. Ba'da an ajazani bihi As-Sayyid Abdul Wahhab, setelah Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i, ya, juga memberikan ijazah kepada saya. An masyayikhihi, dari guru-gurunya, syekh-syekhnya, musalsilan, ya, yang berantai, bil awwaliyah, dari yang pertama, ya, ila Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, nyambung kepada sahabat Amr bin As, ya, yang membuka Mesir tuh. Jadi gubernur di Mesir, Amr bin As, yang ceritanya dikirimin oleh Sayyidina Umar dengan sebuah tulang doang digores pakai pedang. Ya. Taib. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, ya. Ar-rahimun, orang-orang yang memiliki rasa kasih cinta kepada siapa aja yang berada di bumi ini, baik itu manusia, baik itu makhluk-makhluk lainnya, ya. Apa hikmahnya? Yarhamuhumur rahman, maka Allah yang maha rahman tabaraka wa ta'ala pasti atau niscaya akan sayang cinta juga kepada orang yang memiliki rasa cinta kasih kepada sesama makhluk. Bapak Ibu, saya pesan nih, terutama suami sama istri itu, ya, jaga mitsaqan ghalizahnya, perjanjian yang sangat mahal dan besar itu. Jaga jangan sampai lisan kita menyakiti pasangan kita masing-masing, ya. Taib. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang yang berada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, niscaya makhluk yang ada di langit, siapa? Para malaikat, ya, akan menyayangi kita semuanya. Wal ma'na ar-rahimun, arti daripada kata ar-rahimun tadi di atas, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, ya, orang-orang yang sayang, yang cinta, liman fil ardi, kepada orang yang berada di muka bumi, min adabiyin, baik itu dari jenis bangsa Adam, manusia maksudnya, hawa hayawanin, binatang, ya. Nanti dikisahkan bagaimana Imam Ghazali ada rasa rahmat di hatinya. Dia lagi mengarang, tahu-tahunya pas dia lagi lepas tuh penanya, ada laler nemplok, ya, nyedot tintanya. Dia enggak langsung usir, enggak. Dia biarin aja. Nah, begitu aja tuh punya nilai di sisi Allah. Di bapak-bapak yang punya kucing di rumah, saya kasih makanan, ya, insya Allah akan mendapatkan juga cinta dan sayang Allah. Lam yu'mar biqatlihi, ya,
tidak diperintah untuk membunuhnya. Bil ihsan ilaihim, ya, tapi dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Yuhsinur rahmanu ilaihim, maka hikmahnya Allah yang Maha Rahman akan, ya, berbuat baik kepada kita dan mereka. Yarhamu man tastati'una, ya, sayangilah orang-orang yang kamu bisa mampu, antarhamuhu, menyayanginya, min asnafi makhluqatihi ta'ala, dari berbagai macam makhluknya Allah, ya. Walau ghaira aqil, walaupun orang itu kagak berakal. Sekarang kita ngelihat orang yang di bawaan kita, orang mana, orang bloon misalnya, orang gila, kita malah menghina, mengejek, ya. Padahal apa? Walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para, ya, manusia. Kagak boleh kita menghina sesama kita. Apa sih kelebihan kita? Kagak ada. Ya. Hanya dikasih fadlun dikit udah sombong. Udah belagu, enggak boleh. Kita harus punya rasa belas kasihan. Ya. Walaupun kepada orang yang kagak punya akal. Sekarang kita sama orang gila, udah ngeremehin aja. Ya, kagak dianggap di mata kita. Jangan. Kalau bisa kita doain tuh orang, kita urusin tuh orang, ya. Bisyafaqati alaihim, dengan belas kasihan kepada mereka. Wa du'aikum lahum, dan doa kalian kepada mereka. Doain dah. Apa doanya? Birrahmah, agar mendapatkan rahmatnya Allah, wal maghfirah, dan mendapatkan ampunan Allah. Apa hikmahnya? Yarhamukumul malaikat. Para malaikat nanti akan, ya, memohonkan ampun untuk kalian semuanya, ya. Wa min rahmatihi, dan diantara rahmatnya Allah, ya, ammatun li ahli sama, ya, secara umum itu kepada orang-orang ahli sama, alladzina hum aktsaru min ahli ardh, yaitu orang-orang yang kebanyakan dari ahli bumi. Wala yajuzu li syakhsin ay yad'u li jamil muslimin bi ghafri jami'i dzunubihim. Nah, ini sebuah statement, kagak boleh, tidak boleh bagi seseorang, ya, dia mendoakan kepada seluruh orang muslim bi ghafri jami'i dzunubihim. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa mereka, ya Allah, semuanya. Enggak boleh begitu. Ya, nanti ada ilatnya. Au yad'u li faqirin, atau enggak boleh juga kita mendoakan kepada orang fakir bin nauhi mi'ata dinar. Ya Allah, berilah kepada dia 100 dinar. Oh, kurang keras. Ya. Kasih dia, ya Allah, 100 juta, ya Allah, misalnya. Ya, ditentukan angkanya. Gitu. 100 dinar ini kan uang yang sangat besar jumlahnya, gitu. Walaysa lahu jihatun yatasahlu min hadzalika, ya. Dan tidak ada baginya sisi kemudahan dari itu. Wa yaqulu hadza minar rahmah, lalu dia mengatakan ini merupakan bentuk kasih sayangnya Allah bil khalqi, kepada makhluk, li'annahu mukhalifun linususi syar'i. Ya, karena kalau kita mendoakan diampuni seluruh dosa-dosanya dan berdoa, ya, untuk orang fakir diberikan diberikan gini aja, ya, 100 dinar, itu bertentangan dengan teks-teks Al-Qur'an dan hadis, ya. Baik. Ru'a Al-Ghazali fi an-naumi, suatu saat, suatu ketika, ini cara menerjemah langsung dia. Imam Ghazali pernah bermimpi dalam tidurnya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ma fa'alallahu bika. Imam Ghazali, apa yang telah Allah lakukan kepada Anda, ya. Faqala, beliau menjawab, auqafani baina yadayhi, aku didudukkan di hadapan Allah, ya.
didudukan di hadapan Allah. Kemudian mana hilang? Awqafani. Wa qala li bima qaddamta alayya. Kata Allah, Ghazali, apa yang telah Anda persembahkan untukku? Itu. Beliau jawab, fasirtu adzkuru a'mali. Saya sebutin dah amal-amalnya. Saya ngarang buku banyak. Saya ngisi ceramah di mana-mana. Buku saya yang paling monumental, Ihya Ulumuddin, disebutin semua karya-karya beliau, ya. Faqala, kemudian Allah menjawab, lam aqbalha, aku tidak terima amal-amal itu semuanya. Ya. Ini bapak-bapak, itu kan amal soleh. Kenapa? Takut-takut lagi berbuat ada muatan riya, ujub, kagak ikhlas begitu. Tapi di sini kada bicara tentang yarham, ya, tentang kasih sayang, cinta. Di sini Allah melihat ada satu amalan Imam Ghazali yang membuat Allah, ya, katakanlah menjatuhkan rahmatnya, cintanya, ampunannya, bahkan Allah kasih sorga. Begini, mana kata Allah, lam aqbalha, aku enggak terima tuh, ya, yang tadi kamu sebutin semua tuh kagak ada nilainya di sisiku. Wa innama qabiltu minka wa innamanil hasar, hanya saja yang aku terima, ya, dari amalan-amalanmu zata yaumin, ya, adalah pada satu hari nazalat dzubabatun ala midadi qalamik, ya, laler nemplok tuh di hibra midad itu, di tintanya pulpen Anda, ditasraba minhu, kemudian itu laler nyedot dan minum tuh dari tinta itu. Wa anta taktubu, dan Anda sedang menulis. Fataraftal kitabata, lalu Anda tinggalkan menulis. Pak, kan zaman dulu nulisnya begini nih. Dia pakai bambu, cocokin, ya. Kali. Tahu-taunya datang laler gitu. Ya, yang tadinya dia pengen ngambil lagi tuh, kan dilihat ada laler nemplok, saking kagak mau mengganggu keasikan laler lagi ngisep tinta tuh, beliau tinggalin tuh tulisannya. Ya, nanti di situ ada apa? Ada sifat rahmahnya, kasih sayangnya. Biarin dia minum dulu. Ya, bapak-bapak pernah ya keluar dari pintu, lihat kucing pas banget lagi minum, padahal kita pengen melangkah tuh. Nah, terkadang kita biarin dulu, kita tahan langkah kita. Nah, begitu aja mendapatkan rahmat Allah. Ya, kan ada orang kagak punya belas kasihan, main tendang aja itu kucing. Ya, ada suatu ketika di masa Nabi diceritakan orang Badui, ya, melihat Rasulullah mencium Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucunya dicium. Lalu beliau bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya punya anak banyak, tapi belum pernah saya cium seperti itu. Apa kata Nabi? Allah telah mencabut rasa kasih sayang di hatimu. Ya, ada orang tua yang sama anaknya galak banget. Sekali ngomong kasar, bentak, main tangan, main kaki. Ada nggak yang gitu, Pak? Ya, kita sedih tuh ngeliat orang tua mukulin anaknya kayak mukulin apa tahu, yang kagak ada hatinya itu. Nah, itu orang seperti itu jauh daripada rahmat Allah, gitu ya. Jadi nazalat dzubabatun ala midadi qalamik litasraba minhu, laler nemplok di tinta pulpenmu, ya, kemudian dia minum dari situ. Wa anta taktubu fataraqtal kitabah, Anda sedang menulis lalu Anda tinggalkan menulis. Hatta akhadat hazzaha, ya,
sampai itu laler dia bisa menikmati menghisap tinta. Nah, kamu diam begitu itu merupakan apa? Rahmatan biha. Kenapa? Bentuk kasih sayang kepada laler. Tsumma ta'ala, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat umdu bi'abdi ilal jannah. Malaikat, udah bawalah hambaku ini ke surga. Jadi Pak, Allah masukkan kita ke surga bukan karena amal-amal kita, karena rahmatnya Allah. Diceritakan dalam sebuah kitab juga, ada seorang hamba tinggal di tengah laut. Ya, itu ada sebuah pulau di atas gunung. Kerjaannya kagak ada lain, ibadah semuanya. Sholat setiap saat, baca Quran, berzikir. Jika dia batal, dia turun ke bawah itu seperti pakai lift aja, mudah banget, naik turun. Dan setelah sholat, beliau selalu minum ini, makan buah delima setiap saat sholat, bertahun-tahun begitu. Kemudian dikisahkan di hari kiamat di sidang, kata Allah begini, malaikat, orang ini nih ya, masukin ke dalam sorga birahmati, dengan sebab rahmatku. Lalu dia nggak mau, ya Allah, saya nggak mau ya Allah, saya pengen masuk sorga dengan sebab amal saya. Nah, dia merasa amalnya banyak, bertahun-tahun kerjanya ibadah terus. Ya, Allah bilang, malaikat, udah masukin dia ke sorga birahmati. Masih kagak mau juga. Sampai akhirnya oke, Allah timbang dah, diambil matanya, ditimbang, ngejomplang. Itu baru matanya, belum yang lain. Dimasukin ke dalam neraka, ngejerit-jerit dia, ya Allah, panas di neraka, ya Allah, pindahin saya ke sorga. Kata Allah, malaikat, bawa hamba itu ke depanku. Dia bawa lagi. Apa kata Allah? Abdi, wahai hambaku, tahu nggak, Anda bisa sholat 5 waktu dengan begitu enaknya, nyamannya, khusyuknya, birahmati, sesuai dengan sebab rahmat. Bisa baca Quran, itu birahmati. Tadi saya masuk ke masjid, abah lagi baca Quran tuh. Saya assalamualaikum, abah lupa siapa, lihatin. Ya, ada orang baca Quran kagak enak kan? Baru 2 ayat udah gelisah aja, udah pengen nutup aja itu Quran. Ya, ada nggak? Ada. Lisannya berat membaca Quran. Ini Allah kasih rahmat tuh. Salat begitu enaknya, khusyuknya, itu birahmati semuanya. Tahu nggak, kata Allah, kamu bisa turun dari gunung begitu mudahnya, birahmati. Tahu nggak, kamu bisa makan buah delima setiap hari, setiap saat, birahmati. Buah delima itu panennya 1 tahun sekali. Sampai Allah bilangin begitu tuh. Sementara dia bisa makan bertahun-tahun. Ya, jadi bapak-bapak, ada doa dari baginda Rasul. Ya, kalau kita galau hatinya, gundah gulana, pikiran kita butek dah, ada masalah susah amat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nazala bihi hammun aw ghammun, Nabi ketika mendapatkan kesulitan, hatinya bete, kata ya, beliau angkat tangannya, bilang, baca doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Apa nih itu? Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Apa? Ya hayyu, wa Allah yang maha hidup. Ya qayyum, Allah yang berdiri sendiri. Birahmatika, dengan sebab rahmatmu ya Allah, astaghith, aku mohon bantuanmu, aku mohon pertolonganmu. Begitu ya. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yarhamukum, dan dalam sabda baginda Rasul, yarhamukum, ya, Allah menyayangi kalian, riwayatan, ada 2 riwayat.
Al-jazmu ala annahu jawabul amri warrafi. Yang pastinya itu adalah jawaban dari perintah dan meninggikan derajat. Ala annahu jumlatun du'aiyatun, itu semuanya merupakan jumlah doaiyah, doa ya. Wa huwa aula, dan itulah yang paling utama. Li anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, karena doanya Rasulullah itu tidak ditolak. Wa min asbabi husnil khatimah al-muwazabatu ala hadzal du'a. Ini uslubnya uslub syibhu jumlah namanya. Di antara faktor-faktor sebab-sebab orang bisa husnul khatimah itu al-muwazabatu, apa? Terus menerus, continue dia. Ya, ala hadzal du'a, membaca doa ini. Nah, Bapak-bapak hafal ini. Ya, doanya buat umatnya Rasulullah. Allahumma akrim hadhil ummatil Muhammadiyah. Nah, itu. Ya Allah, muliakanlah umat Muhammad ini ya Allah. Bijamili awaidika, dengan kebaikan orang-orang yang kembali kepadamu. Fid daraini, di dunia dan akhirat. Ikraman, sebagai penghormatan. Liman ja'altahu, pada orang yang kau jadikannya dia. Min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Rasulullah. Wa minha, dan diantara doanya berikutnya, al muwazabatu ala hadzal du'a. Ya bapak-bapak ya, pengen husnul khotimah, sering-sering baca doa yang kedua ini. Wa minha al muwazabatu ala hadzal du'a baina sunnati subhi wa fardihi. Nah, ini antara habis sholat subuh dan sholat subuh, kan sambil menunggu tuh. Ya, jangan bengong aja, baca doa ini nih. Ya. Apa doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin. Satu tuh ya. Ya Allah, ampunilah umat ya, penghulu kami, pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib-aib umat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, datangkanlah kebaikan-kebaikan untuk umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kebaikan, perbaikilah ya umat sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya berilah apa afi itu, wa'fu anna wa'afini wa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah ya umat Sayyidina Muhammad, atau wa'afini, ya Allah sembuhkanlah penyakit umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hafadh ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, peliharalah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Sayyidina Muhammad. Rahmatan ammah, ya, kasih sayang yang begitu menyeluruh luasnya. Ya Rabbal Alamin, wahai Allah semesta alam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya, ampunilah umat Sayyidina Muhammad dengan ampunan yang sangat luas ya. Ya Rabbal Alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah jalan keluar, sebuah solusi yang terbaik untuk umat Sayyidina Muhammad. Farjan ajilan, jalan keluar yang paling cepat. Ya Rabbal Alamin ya. Wa minha, dan diantaranya yang membuat kita husnul khotimah, mulazamatu hadzal du'a, membiasakan doa ini, wa huwa, yaitu ya Rabb kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulli syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulli syai'in. Nah, apa ini ya? Ini doanya pendek kan. Saya ulang. Ya Rabb kulli syai'in, wahai Tuhan
yang memiliki segala-segalanya, ya. Biqudratika, dengan kekuasaanmu ya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ighfirli, apa ighfirli? Ampunilah aku ya Allah, kulla syai'in, dari semua kesalahan dan dosa-dosaku. Wala tas'alni an kulli syai'in, dan jangan engkau, ya, artinya tanyakan kepadaku tentang segala sesuatu. Wala tuhasibni, dan jangan engkau hisab aku ya Allah, fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Wa a'tini, dan berikanlah kepadaku kulla syai'in, ya Allah, bahasanya ya Allah, berilah kepadaku ya Allah segala nikmat-nikmatmu yang besar ini ya Allah. Nah, bapak-bapak, ini ada doa yang panjang, yang pendek. Jika bapak-bapak melazimkan doa-doa ini, dikatakan kita nanti orang-orang yang husnul khatimah, ya. Kullu yawm, baca setiap hari, mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang Allah. Pindah ke bab tsani, ya. Wa fihi salasuna mau'izatan. Di dalam bab yang kedua ini ada 30 nasihat. Arba'atu akhbarin, ada 4 bersifat akhbar, yaitu hadis-hadis Nabi. Wal baqi athar, dan sisanya merupakan athar. Athar itu biasanya dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in, ya. Wa na'ni bil akhbar, yang dimaksud dengan akhbar adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda-sabda Nabi. Wabil athari, dan yang dimaksud dengan athar adalah aqwalus sahabah wat tabi'in, pernyataan, ya, atau pendapat-pendapat para sahabat dan para tabi'in. Faminhu, dan diantaranya, artinya fal maqalatul ula, maqalah yang pertama, minal munabbahati as-sunaiyah, di antara pengingat yang, ya, penting. Maruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma, ya. Ada 2 macam, katanya, la syai'a, tidak ada yang afdal, lebih afdal, minhuma, daripada keduanya. Apa itu? Al imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, bermanfaat kepada orang muslim. Jadi ada 2 hal, 2 perkara yang dikatakan tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Apa itu? Iman kepada Allah, dan hidupnya dia selalu bermanfaat untuk orang. Kan kata Nabi apa? Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Wabil maqali au bil jahi au bil mali au bil badan, ya. Bil maqal artinya bermanfaatnya dengan perkataannya, selalu bicaranya baik-baik, irsyadat, petunjuk, nasihat. Au bil jah, atau dengan kekuasaannya dia bisa bantu orang. Au bil mal, atau dengan hartanya dia bisa nolong orang. Au bil badani, atau dengan powernya, badannya, dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin, barang siapa yang di pagi hari dia tidak berniat berbuat zalim kepada seseorang, ya. Apa hikmahnya? Ghufira lahu, ya, majana, maka diampuni baginya majana, apa yang telah dia melakukan sebuah dosa, ya, kriminal. Bapak, ada orang bangun tidur hatinya udah jelek, bangun tidur mulutnya udah nyakitin orang lain, ya. Dia nggak jaga, dia nggak pelihara. Saya suka kasih contoh begini, istrinya udah bangun dari jam 3 tuh, udah masak aja, bikin nasi uduk. Tahu-tahunya suaminya bangunnya kesiangan lagi, habis subuh bangun. Mah, ngapain mah? Ini bang, bikin nasi uduk, ya. Kata suaminya, nasi uduk mulu, bosan saya. Nasi uduk mulu,
bosan saya. 5 kata itu langsung itu membuat hati isinya sedih, nangis. Ya, itu langsung isi kita kagak bete tuh, kagak enak tuh hatinya sampai sore. Ya, sedih aja. Tapi kalau kita ngomongnya, wah itu kesukaan abang tuh Neng, nah, senang banget dia. Sampai kita pulang kerja dia masih senang aja, ya. Padahal capek banget tetap dia senang. Oleh karenanya, bapak-bapak jaga lisannya, ya. Katanya lisanmu adalah harimau. Ya. Baik. Jadi barang siapa yang di pagi hari tidak berniat berbuat zalim kepada seseorang, maka akan Allah ampuni, ya, dosanya, kesalahannya. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, dan barang siapa di pagi hari dia berniat nusrah, apa nusrah? Menolong al mazlum, orang yang dizalimi. Wa qada'i hajatil muslim, dia menolong apa? Memenuhi hajat orang muslim. Ada orang misalnya lagi butuh uang, butuh bantuan, nah dia bantu. Itu namanya qada'i hajatil muslim. Apa hikmahnya? Kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Subhanallah. Maka baginya pahala, mendapatkan pahala ibadah haji yang mabrur. Bapak-bapak kan mau haji mahal tuh. Saya sering bawa jamaah haji, bawa jamaah umroh. Haji itu ada haji reguler, ada haji yang plus, ada yang non kota. Harganya luar biasa kan. Belum apa daftar tunggunya, subhanallah. Yang reguler sudah 20 tahun ke atas. Yang 3 kali lipat haji plus itu sudah 8 tahun ke atas. Ini bapak-bapak apa? Hanya ya, niat jangan sampai apa? Berbuat zalim. Jangan nyakitin orang aja. Ya niat apa? Pengen nolong orang yang dizalimin. Orang ada butuh hajat dia bantu, dia tolongin, ya. Begitu dapat pahala ibadah haji mabrur lagi, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, hubbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi, ya. Hubba salah, habbul ibadi ilallah, ya. Hamba, biasanya pakai ahabbu, ya. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah anfa'un nasi, linnas, adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia. Wa afdal a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min, dan amal yang paling afdal, yang paling baik adalah idkhalus surur. Nah, dia memasukkan apa? Gembira. Apa Bapak, itulah pentingnya kata-kata, ya. Dengan kata-kata orang jadi pada senang, pada gembira. Jangan diam orangnya. Sekali ngomong celetuk, sakit orang. Ya, kasar ngomongannya, pedes ngomongannya. Orang komunikasi itu di rumah itu ada komunikasi pasar, di rumahnya teriak-teriakan aja bangsa pasar. Ada komunikasi rumah sakit, bentar-bentar ngeluh, anaknya ngeluh, ibunya ngeluh, bapaknya ngeluh, kayak suasana rumah sakit aja, ya. Baik. Jadi wa afdalu a'mali, amal-amal yang paling afdal adalah idkhalus sururi alal qalbil mu'min, ya, memasukkan berita gembira, kata-kata yang menyenangkan ke dalam hati orang mukmin, ya. Kemudian yatrudu anhu ju'an. Amal yang paling bagus juga apa? Dia mengusir rasa lapar dari saudara kita kelaparan, udah kita beliin dah tuh nasi uduk pagi-pagi, kirimin dah. Kirimin, kalau bisa jangan nasi uduk aja sama teh manisnya, teh pelengkap. Ya. Au yakshif anhu karban. Amal yang paling baik adalah yakshifu anhu karban. Apa? Ini seseorang dalam keadaan kesulitan. Dia upaya untuk dia cari solusinya. Ya. Kemudian
Au yaqdilahu dainan. Amal yang paling baik adalah apa? Orang punya hutang, nah dia bayari. Ada yang punya hutang nggak di sini? Kalau ada bilang Pak Zain, nanti dibayarin. Ya. Kemudian sebaliknya nih, wa khaslatani la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma. Ada dua perkara, dua sifat la syai'a akhbathu. Tidak ada yang lebih buruk, ya, yang lebih jelek, ya, minhuma dari keduanya. Apa itu? Asyirku billah wa durru bil muslimin. Syirik kepada Allah dan ini perbuatannya selalu membuat apa? Membuat umat pada apa? Pada gelisah, gersang, membuat kejahatan, membuat keburukan. Ini hati-hati nih. Ini dua hal yang apa? Dianggap perbuatan yang sangat jelek, yang sangat buruk. Fi abdanihim, baik kepada badannya, au amwalihim, kepada hartanya. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala turja'u, ya, akan kembali ila khaslataini, kepada dua sifat, dua perkara. Apa itu? At-ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, wasyafaqatu li khalqihi, dan punya rasa sifat sayang, belas kasihan kepada hamba-hambanya. Jadi dua-dua hal ya jamaah, selalu agungkan Allah di dalam hatinya tuh. Ya, Allah Maha besar, Allah Maha, bisa diambil dengan sifat jamaliyatnya Allah dan sifat jalalnya Allah. 99 asma dan sifatnya Allah dibagi dua aja, sifat jamal, Razzaq, Mun'im, Mannan, Fattah, ya. Ada yang sifat jalal, yang serem-serem, ya Aziz, ya Qawiyyu, ya Matin. Ada istilah begini, barang siapa yang berakhlak dengan sifat jamalnya Allah dan jalalnya Allah, fa sayakunu kamalan, maka orang itu akan sempurna. Ya. Berakhlak dengan akhlaknya Allah, sifat jamal dan sifat jalalnya Allah. Baik. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, uqimus salata wa atuz zakata, tunaikanlah salat, ya, kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ushkurli wali walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jamaah, bersyukur kepada Allah, ya. Syukur itu ada syukur lisan, alhamdulillah. Ada syukur qalb, melihat segala nikmat, ingat al-mun'im, Allah yang pemberi nikmat. Ada syukur arkan, tubuh kita nih. Seperti Nabi itu ibadahnya pertama taklifiyah, naik kepada bentuk wasilah, naik kepada bentuk hajah, kebutuhan kepada Allah, naik lagi kepada bentuk syukur kepada Allah. Ya, ketika beliau sholatnya begitu luar biasanya, kata istrinya Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa sholatnya begitu banget? Bukankah engkau orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar? Apa jawabannya? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jadi ibadahnya bukan bentuk taklifiyahnya, ya, bukan sarana, bukan lagi hajah, tapi sudah bentuk syukurnya kepada Allah. Ini luar biasa. Ini ibadah yang paling tinggi, ya. Kan kita ibadah itu pertama sholat, ya, kita terasa terbebani, namanya taklif. Harusnya ibadah itu naik menjadi sarana tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ibadah itu kita terjaga perbuatan keji dan munkar. Lalu naik lagi sebuah sarana pendekatan diri, ya. Jadi apa? Menjadi hajah, keperluan kita kepada Allah. Kita yang perlu sama Allah. Ibadah itu kan digambarkan, walaupun ini satu
komplek ini kagak ada yang menyembah Allah, Allah tetap Allah. Kagak bakalan turun daripada makamnya. Ya, malah kita yang rugi gitu. Yang paling tinggi ibadahnya berbentuk syukur. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Buat orang tua bersyukurnya paling sedikit 5 kali. Ya, dibimbing oleh ulama-ulama. Setiap kali dengar azan, dengerin tuh azan. Kemudian jawablah suara-suara azan itu. Kemudian setelah itu baca doa azan. Setelah baca doa azan, disambung baca Rabbighfirli wa liwalidayya. Ini bimbingan ulama. Ya, 5 kali Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang kelima, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, ini diamalin nih. Ya. Jangan hanya didengar. Mulai besok setiap kali dengar azan, dengerin, ikutin apa yang dikatakan muadzin kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kita jawab dengan ungkapan la haula wala quwata illa billah. Pas as-salatu khairum minan naum kita jawab apa? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Lalu baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, sambung Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada pertanyaan, ya Rasulullah, hal min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima? Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan saya berbuat baik kepada kedua orang tua sementara orang tua kami sudah berada di alam barzah, di alam kubur? Kata Nabi, fima ma'nahu birrul walidaini laisa maqsuran ala birrihima. Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya terbatas ketika keduanya masih hidup, bal kana mumtaddun ila ma ba'da wafatihima, tapi masih ada kesempatan walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Hadisnya banyak, yaitu mendoakan, mohon ampun untuk kedua orang tua. Orang tua kita punya teman-teman yang baik-baik, kita sambung silaturahminya. Kalau ada rezeki kita baik bagi dia, begitu. Kemudian punya kelebihan rezeki, setiap ada trouble masjid niatin nih buat orang tua kita. Ada rezeki banyak, badalin haji, badalin umrah. Ya, itu namanya cara bermuamalah kepada mayit. Saya ada bukunya, itu judulnya Kaifa Nata'amal Mal Mayit, bagaimana berinteraksi dengan mayit. Ingat lagi ya. Ruwiya an Uwais al-Qarni annahu qala, diriwayatkan dari Uwais al-Qarni bahwa beliau berkata, marartu fi ba'di siyahati, ya, aku lewat di sebagian perjalananku, ya, namanya ulama-ulama ini sering suka berjalan ke sana sini, ya, seperti orang khuruj itu. Dalam sebagian perjalanannya ini beliau, ya, birahibin, ya, berjalan dengan seorang rahib, seorang pendeta. Fakultu, kalau aku berkata, ya rahib, ma awwalu darajatin yarqaha al-muridu. Nah, wahai pendeta, derajat pertama apa yang membuat si murid itu naik kepada Allah tingkatannya? Yang melihat di sini imam menggunakan musannif kata murid, bukan kata tilmid, bukan kata talib. Ini sebuah istilah. Ya, kalau murid itu berasal dari kata aroda yuridu irodah. Ya, murid orang yang punya keinginan. Pada dasarnya orang yang salik ilallah, orang yang sedang menempuh perjalanan kepada Allah, dia kagak punya keinginan apa-apa. Dia hanya mengikuti keinginan gurunya. Gurunya mengikuti keinginan gurunya. Terus begitu sampai mengikuti keinginan Rasulullah. Tabban lima
ji'tu bihi, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Rasulullah juga enggak punya keinginan apa-apa. Rasulullah hanya menerjemahkan, mentafsirkan apa maunya Allah. Maka namanya murid nanti. Nanti ada syekhnya, ada baiatnya. Dan dalam dunia ini kagak ada yang namanya didebat. Karena pelajarannya ada muskilah, problem, kamu tawakal ya. Sabar. Ridho. Enggak ada yang perlu didebat. Tapi beda dengan dunia tilmid, tatanaqos, talib, dunia intelektual, fikih, perlu ada perdebatan, pertanyaan-pertanyaan seperti sejarah Imam Syafi'i ya, adu argumen, bertanya kepada gurunya Imam Malik. Qala ya, katanya raddul mazalim wa khiffatu zuhri minat taba'ati ya. Ini Pak, derajat yang bisa meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah adalah dia mengembalikan mazalim. Ya, hal-hal yang bersifat sudah kita barang orang kita ambil misalnya, yang kita pulangin. Ya, kita berbuat yang kagak baik, minta maaf, itu dapat derajat tuh. Jadi nanti ada, saya menulis buku judulnya Minda bis Solihin, kebiasaan orang-orang soleh. Ya, bab pertama berseputar salat sunnah. Dengan inilah kita diangkat derajatnya oleh Allah. Bab yang kedua berisi tentang ada zikiran-zikiran min auradis solihin, ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar, para aulia illah, itu yang membuat mereka derajatnya tambah lagi, meningkat di sisi Allah, bukan lagi berkisar kepada istighfar, selawat, duha, tahajud. Karena istighfar, selawat, duha, tahajud ini merupakan min quti qulubihim, makanan hatinya. Yang makanan kalau dia kagak makan kagak enak, itu sudah menjadi rutinitasnya. Tapi amalan-amalan yang dia membuat diangkat derajat di sisi Allah seperti ini diantaranya. Apa tuh? Berbuat baik kepada orang yang jahat sama dia, berbuat baik kepada orang yang pelit sama dia, memaafkan orang-orang yang menzalimi dia. Bisa nggak Bapak tuh? Bapak dizalimin, udah maafin aja. Berat apa mudah itu? Ya, menyambung tali silaturahmi pada orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Pokoknya mulai hari ini berhenti kita jadi saudara udah. Gara-gara bagian harta warisan kagak cocok-cocok, ribut. Mulai hari ini saya najis datang ke rumah empok. Empoknya makin marah lagi. Udah ya. Marah dah. Biasanya keluarga Pak kalau sudah marahan sampai mati di bawah tuh. Sedih banget. Bagaimana bapak-bapak ibu punya hati yang yarham, sayang, memaafkan. Allah suka kepada seorang hamba yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ngapain suka memaafkan, gitu ya. Kemudian wa khiffatu zuhri minat tabaat, dia meringankan beban orang lain. Tetangga kita ada masalah, kita bantu. Itu jadi amal soleh yang kita yartaqi di sisi Allah. Jangan kita diamin aja, jangan. Tetangga kita kurang makan, ya kita cari makan buat dia. Begitu. Fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi tab'atun aw mazlamatun. Sesungguhnya seorang hamba kagak bakalan naik tuh. Ya. Dengan amalnya itu kalau di situ ada tab'ah dan mazlamah. Masih ada yang bersifat zalim dan apa? Tadi tidak bisa meringani beban orang lain. Wal maqala asaniyah, udah cukup kali ya? Tanya jawab, apa terus? Hah? Lagi? Udah tanya jawab ya? Cukup ya. Wal maqala asaniyah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah berikutnya tentang ya
Dianjurkan kita untuk sering-sering duduk bareng dengan ulama-ulama dan mendengarkan kajian-kajian ulama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mau tanya nih, di halaman yang ketiga tadi yang ada doa, yang ada kata-katanya baina sunnati subahi wa fardhi. Nah ini sebenarnya nanya terminologi sih, definisi, tapi ke arah sunnatil subahi. Banyak orang termasuk saya juga masih rada bingung sunnah subuh dan juga sholat sunnah fajar itu sebenarnya seperti apa nih? Apakah sholat qobliyah subuh itu termasuk sholat sunnah fajar? Kalau iya, apakah di sini hanya diusulkan sunnah subuh, tidak sholat sunnah fajar, atau bagaimana gitu definisi dari sholat sunnah fajar ataupun sholat qobliyah subuh tidak? Ini istilah subuh sama fajar itu bima'nal wahid, maknanya sama. Nanti ada perbedaan antara salat isyraq dengan salat duha. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Bidul Hidayah beliau membedakan duha-duha, isyraq. Ada juga ulama yang mengatakan isyraq ya duha. Ya. Gitu. Nah, masalah tentang makna fajar artinya sholatul fajar ya sholat subuh. Dalam tafsir Tobari saya pernah menerjemahkan tafsir itu bersama kawan-kawan. Ya. Tapi di sini maksudnya mungkin ya ini sholat sunnah qobliyah subuh wa fardhihi, ada kewajiban subuh gitu. Jadi kalau kesimpulannya di sholat sunnah fajar itu apakah sholat subuhnya atau sholat qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Kalau di sini kan ada sunnatus subhi wa fardhihi. Kalau fardhi berarti kan sholat subuhnya, ya. Kalau sunnahnya berarti qobliyahnya. Ini istilah bahasa aja. Baik, bagus. Ada lagi? Waalaikumsalam.